Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Ajab Seorang Rentenir. Dan untuk seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Di desa Sukamaju, Jawa Tengah, embun pagi masih menempel di daun padi ketika azan subuh selesai berkumandang. Desa ini terletak di kaki bukit, dikelilingi sawah hijau yang seharusnya menjadikan kemakmuran. Namun di balik keindahan alamnya, Sukamaju menyimpan luka yang menganga, kemiskinan merajalela, dan di puncak rantai penderitaan itu bertahta Haji Mansur, seorang rentenir yang dikenal kejam meski menyandang gelar haji. Rumah gedongnya bercat putih dengan pilar-pilar megah berdiri mencolok di tengah desa, seolah mengejek gubuk-gubuk bambu di sekitarnya. Pagar besi tinggi dan lampu sorot di halaman rumahnya adalah simbol kekuasaan, sekaligus pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang berani mendekat tanpa alasan. Setiap pagi Haji Mansur duduk di teras rumahnya, mengenakan peci hitam dan sarung sutra. Di tangannya cangkir kopi tubruk mengepul. Aromanya bercampur dengan bau tanah basah. Matanya yang sipit menatap jalan desa, memperhatikan para centengnya mengendarai motor putih menuju rumah-rumah warga. Mereka datang untuk menagih hutang, seringkali dengan ancaman dan kekerasan. Bunga pinjaman Haji Mansur tidak masuk akal, 10% per bulan. Kadang lebih dengan sistem bunga berbunga yang membuat hutang tidak pernah lunas. Sawah ternak, bahkan perhiasan pusaka keluarga, semua bisa lenyap dalam sekejap jika seseorang terlambat membayar. Pagi itu di ujung jalan berbatu, seorang janda bernama Bu Sari berlari menuju rumah Haji Mansur. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia membawa selembar kain lusuh yang membungkus beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan. Di depan teras ia berhenti, napasnya tersengal. "Haji, tolong Haji," katanya dengan suara gemetar, hampir memohon. "Uang ini yang saya punya, warung saya sepi, anak saya sakit. Beri saya waktu sebulan lagi, saya mohon." Haji Mansur menyeruput kopinya, tidak langsung menjawab. Ia memandang Bu Sari dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah menimang harga diri wanita itu. "Bu Sari, hutang itu janji itu harus ditepati. Kamu sudah telat 2 minggu. Sawah bapakmu di ujung desa itu beberapa hektar, masih mau ditunda lagi?" Bu Sari terduduk di tanah, air matanya jatuh ke debu. "Haji, itu sawah satu-satunya, itu peninggalan bapak saya. Kalau diambil kami makan apa?" Suaranya penuh keputusasaan. Warga yang lewat hanya menunduk, tidak berani menatap. Mereka tahu melawan Haji Mansur sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Pria itu bukan hanya kaya, tapi juga punya koneksi. Kepala desa, polisi, bahkan pejabat di kota. Ia tidak tersentuh hukum. Haji Mansur tersenyum tipis, selalu melambaikan tangan ke arah centengnya. Jaka, seorang pria bertubuh besar dengan tato naga di lengannya. "Jaka, kau urus sawah Bu Sari besok. Kalau dia masih membandel, bawa apa saja yang ada di rumahnya," perintahnya tanpa nada iba. Jaka mengangguk, matanya penuh ancaman. Saat menatap Bu Sari yang kini menangis terseduh. Malam itu di kamarnya yang ber-AC, Haji Mansur tidur nyenyak. Tangisan Bu Sari, rintihan petani yang kehilangan tanah, atau kutukan warga yang terjalimi, baginya hanyalah angin lalu. Kekayaan adalah perisai dan gelar haji adalah topeng. "Tuhan tahu saya orang baik," gumamnya dalam hati sebelum memejamkan mata. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di situ, di sudut desa, di gubuk reot yang dingin, ada sepasang mata yang menatap langit malam, merajut dendam yang kelak akan mengguncang hidupnya. Di ujung desa Sukamaju, di bawah pohon kelapa yang sudah miring dimakan usia, berdiri rumah kayu sederhana milik Mbah Karto. Rumah itu tidak lebih dari papan-papan usang yang disatukan dengan paku karatan. Namun baginya itu adalah istana. Di sana ia lahir,
membesarkan anaknya dan dulu bersama almarhum istrinya. Dia menenun mimpi sederhana, hidup tenang hingga akhir hayat. Namun pagi itu mimpi direnggut paksa. Di depan rumahnya, 3 centeng Haji Mansur berdiri dengan congkak, memegang palu dan lingis. Puluhan warga berkumpul di kejauhan. Tidak ada yang berani mendekat, hanya berbisik dengan wajah penuh iba. Mbah Karto dengan tubuh ringkihnya yang sudah bungkuk berdiri di ambang pintu. Paru-parunya yang sudah sakit membuat napasnya tersengal. Tapi matanya masih menyala, penuh kemarahan yang terpendam. Di samping, anak semata wayangnya Selamat berusaha menahan tangis. Warung kelontong kecil milik Selamat satu-satunya sumber nafkah mereka ambruk karena hutang. 2 tahun yang lalu, Selamat terpaksa meminjam uang 10 juta dari Haji Mansur untuk menambah stok barang dagangan. Bunga pinjaman yang mencekik 15% per bulan membuat hutang itu membengkak hingga 25 juta. Ketika Selamat tidak mampu membayar, Haji Mansur mengirim centengnya untuk mengambil rumah peninggalan leluhur Mbah Karto sebagai gantinya. "Jaka, apa ini? Kalian mau apa?" tanya Mbah Karto. Suaranya serak namun penuh keberanian. Ia menatap Jaka, centeng bertato pemimpin rombongan. Jaka hanya menyeringai memainkan linggis di tangannya. "Mbah sudah tahu kan hutang anakmu gak lunas. Rumah ini sekarang milik Haji. Pindah Mbah sebelum kami yang pindahin." Selamat melangkah maju, wajahnya memerah. "Jaka, rumah ini bukan cuma kayu dan papan. Ini warisan kakek nenekku." "Kalian gak punya hati," teriaknya. Suaranya pecah di ujung. Warga yang menonton menunduk, beberapa menangis pelan. Mereka tahu, melawan centeng Haji Mansur sama saja bunuh diri. Jaka tertawa keras, suaranya menggelegar di antara sawah. "Hati-hati, itu gak bayar hutang, Met. Ayo minggir, atau aku pecahkan kepalamu dulu." Tidak sampai setengah jam, rumah itu rata dengan tanah. Palu dan lingis bekerja cepat, menghancurkan dinding, atap, hingga pintu kayu yang sudah berdiri puluhan tahun. Mbah Karto hanya bisa terduduk di pinggir jalan, memeluk kain usang yang berisi pakaian dan beberapa foto keluarga. Tangisannya sesegukan, tapi tidak ada yang berani mendekat. "Tuhan, kenapa kau biarkan orang macam Mansur hidup?" Suaranya nyaris tidak terdengar, tenggelam dalam debu yang berterbangan. Malam itu Mbah Karto dan Selamat pindah ke gubuk reot pinjaman di ujung desa. Gubuk itu berdinding bambu lapuk, beratap seng bocor, dan hanya diterangi lampu minyak yang remah. Angin malam menyelinap lewat celah-celah dinding, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam gubuk, Mbah Karto duduk di depan bambu, menatap posto istrinya yang sudah kusam. "Sumiati, kalau kamu masih ada, apa kamu bisa maafin aku? Rumah kita hancur, anak kita hancur," katanya pelan. Air mata jatuh ke lantai tanah. Selamat yang duduk di sudut tidak bisa menahan amarahnya. "Bah, ini salahku. Aku yang pinjam uang. Aku yang bikin kita begini," ucapnya dengan suara bergetar. Mbah Karto menggeleng lemah. "Bukan salahmu, Nak. Mansur itu bukan manusia. Dia setan." "Pak Kepek, tapi dengar Selamat. Aku gak akan diam. Aku akan buat dia merasakan sakit yang sama." Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, Mbah Karto mengepakkan tangan. Dadanya sesak, bukan hanya karena penyakit paru-parunya, tapi karena dendam yang mulai membakar. Ia tahu, hukum desa tidak akan menjamah Haji Mansur. Polisi, kepala desa, semua ada di saku celananya. Tapi Mbah Karto punya rencana lain, sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, yang berakar dari kearifan nenek moyang. Ia menatap keluar jendela ke arah Gunung Lawu yang sama di kejauhan. Di sana, di kaki gunung ada seseorang yang bisa membantunya. Seseorang yang sekaligus ditakuti dan dihormati. "Tunggu saja Mansur." Suaranya penuh kepastian yang mengerikan. "Kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya." Malam menyelimuti desa Sukamaju dengan kesunyian yang mencekam. Angin dingin dari sawah
bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan daun pisang yang kering. Di gubuk reotnya, Mbah Karto duduk termenung di depan bambu. Matanya menatap kosong ke arah lampu minyak yang menyala berkedip-kedip. Di sisinya Selamat sudah tertidur lelap, kelelahan setelah seharian mencari pinjaman untuk memulai kembali warungnya. Namun Mbah Karto tidak bisa tidur, dadanya sesak. Bukan karena paru-parunya yang lelah, tetapi karena dendam yang kini mengalir seperti darah di nadinya. Ia tahu, melawan Haji Mansur dengan cara biasa hanya akan berakhir sia-sia. Pria itu terlalu kuat, terlalu licin, tapi ada jalan lain. Jalan yang ditakuti warga desa yang hanya dibisikkan dalam gelap. Kijat Miko. Orang pintar di kaki Gunung Lawu. Mbah Karto bangkit perlahan. Tulang-tulangnya berderi. Ia mengambil tongkat kayu jati yang sudah usang, peninggalan ayahnya, dan sebuah kain usang untuk membungkus sepasang baju ganti. "Selamat, aku pergi sebentar," bisiknya. Meski tahu anaknya tidak akan mendengar. Ia melangkah keluar, meninggalkan gubuk yang bocor itu. Langit malam tanpa bulan, hanya bintang-bintang redup yang menyaksikan perjalanannya. Jalan setapak menuju kaki Gunung Lawu tidak mudah, berbatu licin dan gelap. Tapi Mbah Karto tidak peduli. Setiap langkahnya dipicu oleh bayangan rumahnya yang rata dengan tanah, tangisan anaknya, dan tawa Pak Haji Mansur. Perjalanan itu memakan waktu hampir 3 jam. Kaki Mbah Karto gemetar, napasnya tersenggak. Tapi ia terus melangkah, didorong oleh para dendam di hatinya. Akhirnya, di sebuah lembah kecil yang dikelilingi pohon jati tua, ia melihat gubuk Kijat Miko. Gubuk itu lebih besar dari gubuknya sendiri, namun ada aura yang berbeda, berat dan mencekam. Seolah udara di sekitarnya dipenuhi bisikan-bisikan tidak terdengar. Asap kemenyan mengepul dari celah-celah dinding bambu dan aroma kembang 7 rupa menyengat di hidung. Mbah Karto mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. "Kijat Miko, ini Karto dari Sukamaju," katanya dengan suara berat, nyaris berbisik. Pintu terbuka pelan dan seorang pria tua dengan rambut putih panjang muncul. Matanya tajam seperti bisa menembus jiwa. "Masuk, Bah," kata Kijat Miko. Suaranya rendah namun menggema. Di dalam gubuk itu penuh dengan barang-barang aneh, kendi tanah liat, kain kapan usang, dan sesaji kecil di sudut ruangan. Cahaya lampu minyak membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Mbah Karto berlutut di atas tikar pandan, tangannya gemetar. "Ki, aku gak punya apa-apa lagi. Rumahku dirampas, anakku hancur. Haji Mansur, dia iblis, Ki. Aku gak minta emas, aku gak minta harta. Aku cuma dia mau merasakan sakit yang aku rasakan," ucapnya. Air matanya jatuh ketika sakitnya kehilangan harga diri. Sakitnya lihat anakku menderita. Sakitnya hidup tanpa harapan. "Tolong, Ki, bantu aku." Kijat Miko menatap lama, matanya tidak berkedip. "Mbah Karto, apa yang kau minta bukan hal kecil. Kau tahu harga yang harus dibayar." Tangannya, suaranya seperti angin membawa hawa dingin. Mbah Karto mengangguk pelan. "Aku tahu, Ki. Jiwa ini sudah setengah mati. Kalau ini harga untuk keadilan, aku rela." Kijat Miko mengangguk, lalu bangkit menuju sudut gubuk. Ia mengambil sebilah keris kecil dari peti kayu. Bilahnya berkarat, namun memancarkan aura mengerikan. "Ini bukan soal uang, Bah. Ini soal nyawa. Kau minta ajab untuk Mansur, tapi ajab itu juga akan mengikatmu. Kau yakin?" tanyanya. Matanya kini memancarkan kilau. Mbah Karto menelan ludah, namun anggukannya mantap. "Aku yakin, Ki. Biar dia tahu neraka ada di dunia." Kijat Miko tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. "Baiklah, besok malam saat bulan mati kita mulai. Pulanglah. Bah, jangan bilang siapapun soal ini." Mbah Karto bangkit, tubuhnya masih gemetar. Tapi ada kelegaan aneh di dadanya. Ia tahu, ia telah melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali. Di luar gubuk, angin malam bertiup kencang, seolah membawa bisikan tentang azab yang akan datang.
Malam itu langit di kaki Gunung Lawu gelap pekat, seolah menelan semua cahaya. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan kemenyan yang menyengat. Di dalam gubuk Ki Jatmiko, suasana mencekam. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding bambu. Bakarto duduk di tikar pandan. Tangannya menggenggam erat tongkat kayunya, wajahnya pucat. Namun matanya penuh tekad. Di hadapannya, Ki Jatmiko berdiri dengan sorot mata kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Meja kecil di antara mereka dipenuhi sesaji, kembang 7 rupa, telur ayam kampung, dan sehelai kain kapan usang yang menguning. "Aku ulangi lagi, Mbah," kata Ki Jatmiko. Suaranya rendah, namun menggema seperti guntur di kejauhan. "Santet panser bukan main-main. Ini bukan cuma soal sakit fisik. Ini adalah pengikat jiwa. Mansur dan jiwamu, kau siap tanggung akibatnya." Bakarto menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia teringat rumahnya yang kini tinggal puing. Tangisan selamat dan tawa Haji Mansur saat centengnya merobohkan warisan leluhurnya. "Aku siap, Ki. Biar aku tanggung apapun, asal dia tahu rasa sakit di hatiku," jawabnya. Suaranya serah, namun penuh dendam. Ki Jatmiko mengangguk pelan, lalu mengambil keris kecil dari peti kayu di sudut gubuk. Bila kecil itu berkarat, namun memancarkan aura dingin yang membuat bulu kuduk Bakarto berdiri. Ki Jatmiko mulai menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya seperti bisikan dari dunia lain. "Hyang Widi Gusti Kang Murbang dumadi kula yuwun tulung." Ia mengiris jari telunjuknya sendiri dengan keris itu. Darah merah pekat menetes ke kain kapan di atas meja, menciptakan pola aneh yang seolah hidup. Bakarto merasa udara di gubuk itu semakin berat, seperti ada tangan tidak terlihat yang menekan dadanya. Ki Jatmiko mengambil sepotong benda kecil dari sesaji. Benda itu dibungkus dalam kain kapan, diikat dengan tali pandan. "Ini santet panser, Bah," bisik Ki Jatmiko. Matanya kini melotot tajam, seolah melihat sesuatu di balik dunia nyata. "Ia akan masuk ke tubuh Mansur, lambat. Tapi pasti sakitnya tidak akan terdeteksi. Dokter tidak akan bisa sembuh dengan doa biasa. Ia akan merasakan kehilangan, ketakutan, dan ajab yang kau inginkan. Tapi ingat, Bah, ini bukan cuma soal dia. Kau juga akan membayar harga." Bakarto menganggukkan kepalanya, tangannya gemetar saat menerima bungkusan kain itu. Ia merasa ada hawa dingin yang merambat dari kain kapan ke telapak tangannya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Ki Jatmiko tersenyum tipis, wajahnya seperti topeng tanpa emosi. "Bawa ini ke gubukmu, simpan di bawah bantalmu 3 malam. Jangan buka ikatannya. Setelah itu, kubur di dekat rumah Mansur, di bawah pohon pisang. Sisanya, biar alam yang bekerja." Perjalanan pulang terasa lebih berat. Bakarto melangkah tertatih di jalan setapak. Bungkusan kain itu terasa seperti beban ratusan kilo di saku bajunya. Angin malam bertiup kencang, seolah berbisik tentang dosa yang baru saja ia pilih. Sesampainya di gubuk reot, ia menyelinap masuk tanpa membangunkan Selamat. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, ia memandang bungkusan itu dengan perasaan campur aduk. "Kau akan tahu, Mansur," gumamnya. Suaranya penuh kebencian. "Kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya." 3 malam berikutnya, Bakarto hampir tidak tidur. Setiap malam ia merasa ada suara-suara aneh di sekitar gubuknya. Desir daun yang tidak wajar, bisikan pelan yang tidak jelas asalnya. Pada malam ketiga, ia bermimpi buruk. Wajah Haji Mansur yang pucat memohon ampun dengan tangan meraih ke arahnya. Bakarto terbangun dengan keringat dingin, namun hatinya tidak goyah. Pagi itu ia berjalan diam-diam ke dekat rumah gedung Haji Mansur. Di bawah pohon pisang yang tumbuh di sudut halaman, ia menggali lubang kecil dan mengubur bungkusan kain itu. Selesai sudah.
Fisiknya menatap rumah mewah dengan mata penuh dendam. "Sekarang tunggu ajabmu, Mansur." Langit kelabu pagi itu, seolah alam tahu sesuatu yang mengerikan sedang dimulai. Di rumah gedong Haji Mansur, suasana seperti biasa. Pagi yang biasanya dipenuhi aroma kopi tubruk dan perintah keras kepada para centeng, kini terasa hampa. Haji Mansur duduk di teras, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang cangkir. Baru kemarin ia menghadap Pusari janda miskin yang memohon keringanan hutang dengan nada ponga seperti biasa. Tapi pagi ini sesuatu terasa salah. Badannya lemas, keringat dingin mencucur di dahinya, dan ada rasa nyeri aneh di perutnya. Seperti ada benda keras yang bergerak di dalam. "Masuk angin biasa," gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan sekedar masuk angin. Di dalam rumah istrinya Bu Haja Fatimah memperhatikan dengan cemas. "Bapak, muka bapak pucat, makan dulu, biar saya buatkan teh hangat," katanya. Suaranya penuh khawatir. Haji Mansur hanya menggeleng, tangannya mencengkram perut. "Gak usah Fatimah, itu cuma capek, besok juga sembuh," jawabnya ketus. Tapi nada suaranya dirasa tenang. Biasanya ia bangkit mencoba berjalan ke kamar. Tapi tiba-tiba kepalanya pening, dunia seolah berputar. Dia tersandung hampir jatuh hingga Jaka centeng setianya buru-buru memapa. "Juragan ke dokter saja, ini gak wajar," kata Jaka. Wajahnya yang biasa bengis kini tampak gelisah. Haji Mansur menepis tangan Jaka dengan kesal. "Dokter, apa ini cuma sakit perut kembung? Jangan lebay," bentaknya. Tapi suaranya gemetar. Malam itu keadaan memburuk. Haji Mansur terbangun dari tidur dengan jeritan mengguncang rumah. "Fatimah, ada apa ini?" raungnya. Tangannya mencengkram perut yang kini membesar tidak wajar, keras seperti batu. Bu Haja Fatimah berlari ke kamar, wajahnya pucat pasi. "Ya Tuhan, Bapak, perutmu kenapa?" teriaknya. Tangannya gemetar mencoba menyentuh suaminya. Perut Haji Mansur buncit, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Namun tidak ada penjelasan logis. Ia meraung lagi. Suaranya penuh ketakutan. Sakitnya gak tahan. Panggil dokter cepat, Bu." Bu Haja Fatimah berlari keluar memanggil Jaka yang sedang merokok di pos Jaka. "Jaka, tolong juragan sakit keras. Ambil motor, cari Pak Mantri sekarang," perintahnya. Suaranya nyaris histeris. Pak Mantri Kesehatan Desa datang dengan tergesa. Setelah memeriksa dengan stetoskop dan alat sederhana, ia hanya menggeleng. "Ini aneh, Bu. Secara fisik juragan sehat, gak ada tanda-tanda infeksi atau gangguan pencernaan. Mungkin cuma masuk angin berat. Saya kasih obat dulu, tapi kalau nggak membaik, bawa ke dokter kota," katanya. Nadanya penuh keraguan. Ia meresepkan obat penurun panas dan pereda nyeri. Tapi matanya tidak bisa lepas dari perut Haji Mansur yang kembung. Tidak wajar. Setelah Pak Mantri pergi, Jaka mendekati Bu Haji Fatimah dengan wajah ketakutan. "Bu, ini gak wajar. Perut juragan kayak ada sesuatu. Ini kayak kiriman." Bu Haji Fatimah menampar lengan Jaka. Matanya melotot. "Jangan ngomong sembarangan. Bapak cuma sakit biasa," bentaknya. Tapi suaranya bergetar, seolah ia sendiri tidak yakin. Di luar rumah kabar tentang kondisi Haji Mansur menyebar dengan cepat. Warga desa mulai berbisik di warung kopi, di pinggir sawah, di masjid. Setelah sholat itu, "Ajab," kata seorang petani tua. Matanya penuh kepuasan. "Orang kaya Mansur gak akan lolos dari hukum karma." Dikupuk reotnya. Bakarto mendengar bisikan itu dari seorang tetangga yang lewat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap lampu minyak di sudut gubuk. Di hatinya ada kepuasan dingin yang mulai tumbuh. "Baru mulai Mansur," suaranya pelan tapi penuh dendam. "Kau belum tahu sakit yang sebenarnya." Malam itu cerita Haji Mansur kembali menggema, membuat anjing-anjing desa menggonggong serentak. Para centeng yang biasanya sangar kini berdiri di ambang pintu. Wajah mereka pucat. Mereka tahu ini bukan penyakit biasa.
ada sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan otot atau ancaman. Di kejauhan angin malam membawa aroma kemenyan yang sama, seolah alam sendiri sedang menyaksikan azab yang baru dimulai. Pagi di desa Sukamaju terasa lebih kelabu dari biasanya. Kabar tentang kondisi Haji Mansur yang memburuk menyebar seperti api jerami dari warung kopi hingga ke pekarangan masjid. Rumah gedongnya yang biasanya ramai dengan suara centeng dan tawa ponga, kini dipenuhi suasana mencekam. Cerita Haji Mansur yang menggema semalam membuat warga tidak berani mendekat, hanya berbisik di kejauhan dengan campur takut dan kepuasan. "Itu ajab," kata seorang ibu di pasar. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. "Orang yang makan air mata orang miskin gak akan selamat." Di dalam kamar utama rumah Haji Mansur, suasana kacau. Kasur mewah yang biasanya rapi kini berantakan. Bercak keringat dan bau anyir memenuhi ruangan. Haji Mansur terbaring, wajahnya pucat seperti kain kapan. Matanya cekung dengan lingkaran hitam. Perutnya yang membuncit keras tidak wajar kini menjadi pusat ketakutan semua orang di rumah itu. Bu Haja Fatimah duduk di sampingnya, tangannya gemetar memegang tasbih. Mulutnya tidak henti menggumamkan doa. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu." Mulutnya tidak berhenti menggumamkan doa. "Angkat penyakit ini," bisiknya. Tapi suaranya penuh keputusasaan. Haji Mansur hanya meraung pelan, tangannya mencengkram selimut. "Fatimah, aku gak tahan. Perutku kayak dililit setan," keluhnya. Suaranya serak dan penuh ketakutan. Jaka yang kini tidak lagi sangar seperti biasa, bergegas membawa Haji Mansur ke rumah sakit kota dengan mobil pick-up tua. Perjalanan ke rumah sakit di kota terdekat hampir 1 jam dari Sukamaju, penuh dengan ketegangan. Di belakang, Haji Mansur mengerak, kadang memaki dengan suara lemah. "Jaka, cepat, aku tidak mau mati di jalan." Tapi suaranya pecah. Jaka hanya mengangguk, tangannya mencengkram kemudi dengan keringat dingin. Di benaknya ia teringat bisikan warga, itu kiriman. Ia tidak berani mengatakannya, tapi matanya terus melirik ke arah Haji Mansur, seolah takut sesuatu akan meloncat dari perut buncitnya itu. Di rumah sakit, dokter spesialis melakukan pemeriksaan menyeluruh, USG, CT scan, bahkan ronsen. Hasilnya membuat semua orang bingung. Secara medis tidak ada yang salah dengan tubuh Bapak Mansur, kata dokter muda yang memastikannya. Keningnya berkerut membaca hasil scan. Jantungnya normal, usus bersih, tidak ada tumor atau infeksi. Tapi kembung ini aneh, kami tidak bisa menjelaskan. Bu Haja Fatimah menatap dokter itu dengan mata merah. "Dok, suami saya kesakitan. Kalian bilang gak ada apa-apa, tapi lihat, ya ini bukan penyakit biasa," teriaknya. Suaranya penuh kepanikan. Dokter itu hanya menggeleng, kehabisan kata-kata. Tidak puas dengan hasil rumah sakit, Bu Haja Fatimah memerintahkan Jaka membawa Haji Mansur pulang ke desa. Ia memanggil tabib dan dukun dari desa-desa tetangga. Satu persatu mereka datang membawa air doa, jimat, atau ramuan herbal. Pak Haji Saleh, tabib tua dari desa sebelah, mencoba menarik penyakit dengan membaca mantra dan mengusap perut Haji Mansur dengan minyak kelapa. Tapi begitu tangannya menyentuh perut itu, ia menarik tangannya dengan cepat, wajahnya pucat. "Ini bukan penyakit dunia, Bu. Ini santet panser, sudah menancap di perutnya. Hanya yang mengirim yang bisa mencabutnya." Bu Haja Fatimah menjerit, tangannya menutup mulut. "Jangan ngomong gitu, Pak Haji. Suami saya orang baik. Siapa yang tega mengirim santet?" Tapi suaranya penuh ketakutan. Pak Haji Saleh hanya menunduk, lalu buru-buru pamit. Dukun lain yang datang juga tidak berdaya. Ada yang mencoba membakar kemenyan, ada yang membaca ayat suci berulang-ulang. Tapi jeritan Haji Mansur tidak kunjung reda. Malam itu ia meraung lebih keras, suaranya menggema hingga keluar rumah.
pergi, jangan dekati aku. Matanya melotot, menatap sudut ruangan yang kosong. Bu Haja, Fatimah, dan Jaka hanya bisa berdiri di ambang pintu. Tubuh mereka bergetar. Mereka tahu, apapun yang menyerang Haji Mansur bukan berasal dari dunia ini. Di gubuk rakyatnya, Bakarto mendengar kabar itu dari seorang tetangga yang lewat. Bah, Haji Mansur kayak kesurupan, perutnya buncit, dokter gak bisa apa-apa, kata tetangga itu. Suaranya penuh kengerian. Bakarto hanya mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Di dalam hatinya ada kepuasan dingin yang semakin membesar. Ia menatap lampu minyak yang berkedip di sudut gubuk. Bayangan dendamnya kini mulai terwujud. Ini baru permulaan, Mansur. Suaranya pelan namun mengerikan. Kau akan merasakan neraka yang kau ciptakan sendiri. Malam-malam di desa kini dipenuhi ketakutan yang tidak terucap. Rumah gedong Haji Mansur yang dulu menjadi simbol kekuasaan, kini bagai berhantu. Jeritan Haji Mansur yang menggema setiap malam membuat warga tidak berani melintas. Di dekat pagar besinya setelah maghrib, anjing-anjing di desa menggonggong tanpa henti, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Haji Mansur tidak lagi menyerupai juragan rentenir yang angkuh. Tubuhnya kurus kering, tulang-tulangnya menonjol di bawah kulit. Namun perutnya tetap buncit, keras seperti batu. Matanya cekung penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Fatimah, matikan lampu, mereka datang lagi. Raung Haji Mansur di tengah malam. Suaranya pecah penuh horor. Wajah Fatimah yang duduk di samping raja dengan tasbih di tangan menatap suaminya dengan air mata mengalir. Bapak, gak ada siapa-siapa. Tenang Bapak, ini cuma mimpi, katanya mencoba menenangkan. Tapi suaranya sendiri gemetar. Haji Mansur menggeleng keras. Tangannya menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Mereka di sana, wajah-wajah itu. Bakarto, Bosari, anak-anak itu, mereka menarik aku. Mereka mau membawa aku ke neraka, teriaknya. Matanya melotot penuh kengerian. Bu Haja Fatimah menjerit pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak tahu apa yang dilihat suaminya. Tapi ketakutan di wajah Haji Mansur membuat bulu kuduknya berdiri. Halusinasi itu datang setiap malam. Haji Mansur melihat wajah-wajah korbannya. Bakarto dengan mata penuh dendam, Busari yang menangis kehilangan sawah, anak-anak yang putus sekolah karena orang tua mereka terjerat hutang. Mereka berdiri di sudut ruang kamar, di ujung selimut, bahkan di cermin tua di dinding. Maafkan aku, pergi, jangan mendekat. Tangannya mencakar udara. Kadang ia merasa ada tangan dingin yang menarik kakinya, atau bisikan pelan yang memanggil namanya dari kegelapan. Rasa sakit di perutnya semakin tidak tertahankan. Seperti ada sesuatu yang hidup menggerogoti-nya dari dalam. Ia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Setiap sesuap nasi atau seteguk air dimuntahkannya. Tolak perutnya menolak kehidupan. Bu Haja Fatimah sudah kehabisan akal. Ia memanggil lebih banyak tabib dan dukun. Bahkan seorang ustadz terkenal dari kota, Ustadz Hamid. Pria parubaya dengan sorban putih datang dengan Al-Quran besar di tangannya. Ia membaca ayat-ayat suci di samping Haji Mansur, berharap bisa mengusir apapun yang mengganggu. Tapi setelah sejam, ia berhenti. Wajahnya pucat. Bu, ini bukan gangguan jin biasa, bisiknya. Suaranya gemetar. Ada sesuatu yang kuat, sesuatu yang sengaja dikirim. Haji Mansur punya musuh, Bu. Banyak dosa yang belum dia tebus. Wajah Fatimah menangis terseduh. Ustadz, suami saya orang baik. Dia haji, dia sedekah ke masjid. Siapa yang tega melakukan ini? Ustadz Hamid hanya menggeleng, tidak berani menjawab. Para centeng Haji Mansur yang dulu setia mulai menjauh. Jaka yang paling berani di antara mereka.
kini tidak berani masuk ke kamar juragannya. "Bu, saya nggak kuat lihat juragan begitu. Itu kayak ada setan di perutnya," katanya dengan suara pelan. Matanya melirik ke pintu kamar. Satu persatu centeng lain menghilang, takut tertular kutukan yang menimpa tuan mereka. Rumah itu kini sepi, hanya diisi tangisan Bu Haja Fatimah dan jeritan Haji Mansur yang semakin lemah. Di gubuk reotnya, Mbah Karto mendengar kabar dari warga yang lewat. "Panji Mansur kayak orang gila, dia teriak-teriak nama Mbah di malam hari," kata seorang tetangga. Suaranya penuh kengerian. Mbah Karto hanya mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Di dalam hatinya ada kepuasan yang dingin, namun juga beban yang semakin berat. Ia tahu apa yang ia mulai tidak bisa dihentikan. Setiap jeritan Haji Mansur adalah cerminan tangisan anaknya, puing-puing rumahnya, dan air mata warga Sukamaju. "Kau pantas dapatkan ini, Mansur," gumamnya menatap lampu minyak yang berkedip di sudut gubuk. "Tapi ini belum selesai." Malam itu angin bertiup kencang, membawa aroma kemenyan yang sama di rumah Haji Mansur. Jeritan berhenti sejenak, digantikan isakan pelan. "Ampun Mbah Karto, ampun," bisik Haji Mansur. Suaranya nyaris tidak terdengar, tapi tidak ada yang menjawab. Hanya kegelapan yang semakin pekat menyelimuti rumah itu. Di ujung desa, gubuk reot Mbah Karto berdiri sendirian, dikelilingi ilalang kering dan pohon pisang yang daunnya bergoyang diterpa angin malam. Gubuk itu dengan dinding bambu lapuk dan atap seng bocor adalah saksi bisu kepedihan Mbah Karto. Di dalam hanya ada bambu-bambu, sebuah meja reot dan lampu minyak yang menyala redup, seolah tidak sanggup melawan kegelapan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, desa hening, tapi jeritan Haji Mansur yang terbawa angin dari rumah gedongnya di ujung jalan membuat suasana mencekam. Warga tidak berani keluar rumah setelah maghrib, takut terbawa aura gelap yang kini menyelimuti desa Sukamaju. Mbah Karto duduk di depan, tangannya memegang potok usang istrinya, Sumiati. Cahaya lampu minyak memantul di matanya yang kini penuh dengan campuran kepuasan dan beban yang berat. Ia mendengar bisikan warga yang lewat siang tadi tentang Haji Mansur yang kini tidak lagi menyerupai manusia. Kurus kering, perut buncit, dan meraung menyebut namanya di tengah malam. "Bah, orang bilang Haji Mansur kesurupan. Dia teriak-teriak nama Mbah, dia bilang minta ampun," kata tetangganya Pemulio dengan suara pelan penuh kengerian. Mbah Karto hanya mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Tapi di dalam hatinya, setiap jeritan Haji Mansur seperti balsam untuk luka yang dulu dia ciptakan oleh rentenir itu. "Sumiati, kalau kamu masih ada, apa kamu setuju dengan apa yang aku lakukan ini?" gumam Mbah Karto menatap foto istrinya. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia teringat hari ketika rumah kayunya diratakan centeng Haji Mansur. Ketika Selamat, anak sematawayangnya menangis di pinggir jalan. Dan ketika ia sendiri hanya bisa memeluk kain usang berisi pakaian. "Aku gak punya apa-apa lagi, Sum. Tapi aku gak akan biarin dia tertawa di atas penderitaan kita," lanjutnya. Suaranya serak penuh dendam yang tidak pernah padam. Selamat yang buru-buru pulang dari mencari kayu bakar, masuk ke gubuk dengan wajah lelah. Ia melihat ayahnya berbicara sendiri, sesuatu yang kini sering terjadi. Bah ngomong sama siapa?" Mbah Karto menoleh, wajahnya keras seperti batu. "Enggak sama siapa-siapa, Nak. Cuma ngobrol sama hati nurani." Selamat merinding. Selamat duduk di sudut, memandang ayahnya dengan cemas. "Bah, orang-orang bilang Haji Mansur kena ajab karena bilang Mbah yang ngirim sesuatu. Benar gak, Bah?" Suaranya gemetar, takut salah mendengar jawaban. Mbah Karto menatap anaknya, matanya tajam namun penuh rahasia. "Selamat, ada hal-hal yang kamu tidak perlu tahu. Yang penting orang kayak Mansur gak akan lolos dari hukuman Tuhan."
Suaranya rendah namun mengguncang. Selamat menduduk. Tidak berani bertanya lagi. Ia tahu ayahnya berubah sejak rumah mereka dihancurkan. Ada sesuatu yang gelap di balik mata Mbah Karto. Sesuatu yang membuatnya takut. Namun ia tidak bisa melawan. Malam itu jeritan Haji Mansur kembali terdengar. Lebih lemah, namun lebih mengerikan. Suara seseorang yang sedang bertarung dengan kematian. Mbah Karto berdiri di depan kubu, menatap langit malam yang gelap. Angin membawa aroma kemenyan sama, seolah alam sendiri sedang berbisik tentang azab yang sedang berjalan. Ini bukan cuma balas dendamku, Mansur. Suaranya penuh kepastian yang mencekam. Ini suara air mata semua orang yang kau hancurkan. Warga Sukamaju, janda-janda miskin, anak-anak yang tidak bisa sekolah. Mereka semua yang membalas dendam lewat diriku. Ia kembali ke dalam kubu, meletakkan foto istrinya di samping dipan. Di bawah bantalnya, ia merasakan dingin yang masih tersisa dari bungkusan kain kapan yang dulu ia kubur. Ia tahu apa yang ia mulai bersama Ki Jatmiko tidak hanya menghancurkan Haji Mansur, tapi juga mengikat jiwanya sendiri. Tapi di hatinya tidak ada penyesalan. Hanya ada kelegaan dingin seperti embun pagi yang menyelimuti sawah. Lanjutkan, Tuhan, gumamnya. Menatap celah dinding bambu yang menampakkan bintang-bintang redup. Biar dia tahu neraka itu ada di dunia. Desa Sukamaju seolah menahan napas di bawah langit kelabu yang menyelimuti pagi. Rumah gedung Haji Mansur yang dulu megah dan menakutkan, kini bagai makam hidup. Bau anyir, keringat, dan penyakit memenuhi udara, menyelinap keluar dari jendela-jendela yang tidak dibuka. Jeritan Haji Mansur yang selama berminggu-minggu menguncang desa, kini melemah menjadi rintihan parau. Seperti suara angin yang terperangkap di celah-celah dinding. Warga tidak berani mendekati rumah itu, bahkan di siang hari. Bisik-bisik di warung kopi dan pekarangan masjid semakin keras. Haji Mansur gak akan lama lagi, itu ajab Tuhan. Di kamar utama Haji Mansur terbaring di kasur mewah yang kini berlumuran keringat dan noda. Tubuhnya tinggal kulit dan tulang, wajahnya cekung seperti tengkorak. Tapi perutnya tetap buncit, keras dan mengerikan. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak wajar. Matanya nanak, melotot menatap langit-langit. Kadang bergerak liar seolah melihat bayangan yang tidak kasat mata. Bu Haja Fatimah duduk di sampingnya. Wajahnya sembab karena menangis yang tidak pernah terhenti. Tasbih di tangannya terus berputar, namun doa-doa yang ia gumamkan terasa hampa. Bapak tahan, jangan tinggalkan saya. Haji Mansur tidak menjawab, hanya erangan pelan. Tangannya mencengkram selimut dengan lemah. Fatimah, mendekat sini lagi. Suaranya tidak terdengar. Mbah Karto, Pusari, mereka menarik aku ke bawah. Matanya melotot mengerikan, seolah melihat lubang gelap yang siap menelannya. Bu Haja Fatimah menjerit pelan, tangannya gemetar. Bu Fatimah memegangi suaminya. Bapak, gak ada siapa-siapa. Bapak cuma capek. Ya Tuhan, tolong. Tapi suaranya tenggelam dalam keputusasaan. Ia tahu apa yang menimpa suaminya bukanlah penyakit biasa. Para tabib dukun, bahkan ustadz yang datang sudah menyerah. Semua bilang hal yang sama, ini kiriman. Hanya yang mengirim yang bisa mencabutnya. Para centeng Haji Mansur yang dulu setia menjalankan perintah kekejamannya, kini lenyap. Sore itu kondisi Haji Mansur semakin kritis. Napasnya tersengal seperti ikan yang kehabisan air. Perutnya yang buncit tidak wajar. Seolah menahan seluruh beban dosa yang ia timbun selama bertahun-tahun. Dalam racauannya ia mulai menyebut nama-nama korbannya satu persatu. Karto, Mbah Karto, ampun, sawahnya, rumahnya saya kembalikan. Suaranya lemah, terputus-putus, penuh penyesalan yang terlambat. Ia mengulurkan tangan ke udara, seolah memohon kepada bayangan-bayangan yang hanya ia lihat. Bu Sari, anak-anak itu, maafkan saya.
Jangan bawa saya. Ia menangis. Air matanya mengalir dari matanya yang cekung. Tapi tidak ada yang menjawab, hanya hening yang mencekam. Tepat saat azan subuh berkumandang dari masjid desa, napas Haji Mansur berhenti, matanya terbuka lebar. Melotot penuh kengerian, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhirnya. Wajah Fatimah menjerit, memeluk tubuh suaminya yang kini kaku. Bapak, jangan tinggalin saya, Pak, raungnya. Suaranya menggema di rumah yang kini sepi. Kerabat yang ada di ruangan hanya menunduk, tidak berani mendekat. Bau anyir di kamar itu semakin menyengat, seolah jiwa Haji Mansur menolak pergi dengan damai. Di gubuk reotnya, Bakarto terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Ia merasa ada hawa dingin yang menyelinap lewat celah dinding bambu, seperti bisikan dari dunia lain. Ia tahu, tanpa perlu kabar dari siapapun, bahwa Haji Mansur telah pergi. Selesai sudah, Mansur, gumamnya, menatap lampu minyak yang menyala redup. Tapi di hatinya tidak ada kemenangan, hanya kekosongan. Ia tahu, azab yang ia kirim telah selesai, tapi beban jiwanya justru semakin berat. Pagi itu azan subuh yang berkumandang dari masjid desa terasa lebih syahdu. Toa membawa kabar sebuah babak telah berakhir. Rumah gedung Haji Mansur yang selama berminggu-minggu dipenuhi jeritan dan kepanikan kini sunyi. Kabar kematian Haji Mansur menyebar cepat dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pinggir sawah. Warga berbisik dengan bercampur lega dan takut. Juragan akhirnya pergi, ajab itu selesai. Tapi di balik kelegaan itu ada kengerian yang tersisa. Seolah kepergian Haji Mansur bukanlah akhir, melainkan peringatan. Proses pengurusan jenazah Haji Mansur penuh dengan keanehan. Tubuhnya yang kaku dan dingin mengeluarkan bau tidak sedap yang tidak wajar, seperti campuran kemenyan busuk dan tanah basah. Perut yang bunci tetap keras, bahkan setelah napasnya berhenti, membuat para kerabat yang memandikan jenazah gemetar. Ya Tuhan, ini bukan jenazah biasa, bisik seorang paman wajah Fatimah. Tangannya bergetar saat menuang air ke tubuh itu. Warga yang biasanya ramai membantu prosesi pemakaman, kini enggan mendekat. Hanya segelintir orang yang berani datang, dan mereka pun buru-buru pergi setelah tugas selesai. Prosesi pemakaman berlangsung cepat, tanpa khotbah panjang atau doa-doa meriah, seperti yang biasa menyertai kematian seorang haji. Kuburan Haji Mansur di ujung pemakaman desa ditutup dengan tanah basah. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang saat meninggalkan tempat itu. Wajah Fatimah pingsan setelah pemakaman. Wajahnya pucat seperti kain kapan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya pergi dalam keadaan begitu mengerikan, dengan racauan penuh penyesalan dan ketakutan. Bapak, kenapa kau tinggalkan aku begini? Isaknya di kamar, memeluk baju Haji Mansur yang masih berbau keringat. Kerabat yang tersisa hanya bisa menunduk, tidak tahu harus menghibur dengan kata-kata seperti apa. Di desa rumor semakin liar. Itu kiriman Bakarto, bisik seorang petani di warung kopi. Matanya melirik ke arah gubuk reot dengan hati-hati. Dendam orang miskin itu berbahaya. Di gubuk reotnya, Bakarto duduk di depan bambu, menatap foto usang istrinya. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, pagi itu Pak Mulyo, tetangganya datang membawa kabar. Pak Haji Mansur sudah gak ada, mati tadi subuh. Katanya sambil teriak minta ampun ke Mbah. Katanya, suaranya pelan, penuh kengerian. Bakarto hanya mengangguk, wajahnya tidak menunjukkan kemenangan atau sukacita. Tuhan sudah kasih hukuman, jawabnya. Suaranya datar, tapi ada beban berat di balik kata-katanya. Pak Mulyo menatapnya dengan takut, lalu buru-buru pamit. Soalnya ia tidak ingin lama-lama di gubuk itu. Selamat yang mendengar percakapan itu dari sudut gubuk, mendekati ayahnya dengan wajah penuh cemas. Bah, apa yang Mbah lakukan? Orang-orang bilang Mbah yang ngirim sesuatu ke Haji Mansur.
"Benar, Bah?" tanyanya. Suaranya gemetar, penuh ketakutan dan kebingungan. Bakarto menoleh, menatap tajam, namun lelah. "Selamat, ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu. Yang penting keadilan sudah datang. Dia tidak akan lagi menghancurkan hidup orang lain." Nadanya dingin seperti angin malam yang membawa hawa mencekam. Selamat menunduk, tidak berani menatap ayahnya. Ia tahu ada sesuatu yang telah mengubah Bakarto. Sesuatu yang membuatnya tidak lagi sama. Sore itu Bakarto berjalan pelan ke pinggir sawah. Tongkatnya mengetuk tanah berbatu. Ia menatap langit yang mulai kemerahan. Merasakan angin yang membawa aroma tanah basah. Di hatinya ada kekosongan yang aneh. Dendamnya telah terbalas. Haji Mansur telah pergi. Tapi tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan. Hanya ada kelegaan dingin bercampur dengan beban yang kini menempel di jiwanya. Ia teringat kata-kata Ki Jatmiko. "Ajab itu juga akan mengikatmu, Bakarto." Bakarto tahu apa yang ia lakukan bersama orang pintar itu. Bukan hanya menghancurkan Haji Mansur, tapi juga mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri. Desa Sukamaju perlahan pulih. Sawah-sawah yang dulu dirampas Haji Mansur mulai dikembalikan. Meski dengan proses yang panjang, warga yang pernah ketakutan kini berani tersenyum lagi. Meski bisikan tentang azab Haji Mansur tetap menjadi legenda. "Jangan macam-macam sama orang miskin," kata seorang ibu di pasar. Suaranya penuh peringatan. "Air mata mereka bisa menjadi doa yang menembus langit." Digubuk reotnya. Bakarto menutup mata, mendengar angin yang tertiup pelan. Ia tahu kisah ini akan dikenang sebagai peringatan bahwa di negeri ini hukum karma seringkali lebih cepat dan lebih kejam daripada hukuman manusia. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalam.